Melanjutkan episode sebelumnya, setelah berevolusi menjadi seekor naga, krokodil mencoba menembakkan napas api dari mulutnya. Bus, serangan itu benar-benar kuat sekali. Bulldiamond bahkan krokodil sendiri terheran-heran. Kemampuannya sekarang terlalu banyak memakan stamina dan juga tidak bisa bertahan lama. Krokodil harus terus berlatih dan naik level agar staminanya bertahan. Di tempat lain, Kyuubi merasakan aura yang tidak asing baginya. Di altar pengorbanan terlihat manusia dari pasukan extraordinary sedang berobat. Ia tidak menyangka hanya satu tetes cairan saja mampu menyembuhkan racun yang ada di dalam dirinya. Bahkan ilmuwan umat manusia tidak bisa melakukannya. Setelah sembuh, orang itu langsung pergi begitu saja. Ia tidak melakukan kontrak dengan Mystic Mountain karena orang itu tidak haus akan kekuatan. Setelah berpapasan dengan Xiaoking, ia berkata jika dirinya akan pergi menyelesaikan misi lain dan ia bisa menyusul kalau urusannya sudah selesai di Mystic Mountain. Tidak lama kemudian, Kyuubi dan serigala badai menghampiri Xiaoking. Jadi aura sebelumnya yang dirasakan Kyuubi adalah aura Xiaoking. Xiaoking merasa senang karena saat ini mereka bisa bertemu dengan Kyuubi dan yang lainnya secara terbuka tanpa mengkhawatirkan apapun, dan juga Xiaoking membawa sesuatu untuk mereka. Kemudian Xiaoking mendatangi Yuziu yang sedang dalam mode evolusi. Sudah 1 bulan lamanya Yuziu berada dalam mode ini. Dari belakang, Hebihime sedang bergosip dengan si panda. Ia bertanya siapakah gadis yang bersama dengan Kyuubi. Si panda menjawab kalau dia adalah anaknya Gantry. Selain dirinya, menurut si panda gadis itu adalah orang yang paling dipercaya oleh Gantry. Xiaoking lalu memberi Gantry esensi Thunder, harta karun hebat yang dibuat oleh pengumpulan banyak harta karun elemen petir yang jauh melebihi Thunder Spirit Stone. Kemudian Xiaoking menatap ke arah Ling Feng dan memberitahunya jika ia membawa adiknya ke sini. Ternyata adik dari Ling Feng masih hidup. Ia pun langsung bergegas untuk menemuinya. Xiaoking pun pamit karena banyak orang yang memperhatikan perjalanannya ke Mystic Mountain. Tapi rekan-rekannya tidak mempercayai si botak. Seperti apa yang diucapkan Yuziu, jika sekembalinya dari Mystic Mountain, si botak pasti akan dicurigai. Karena si botak mendadak menjadi kuat setelah kembali dari Mystic Mountain. Pasti itu semua ada hubungannya dengan Mystic Mountain. Kalau ini hanya efek samping dari menghilangkan racun, lalu kenapa orang-orang dari federasi tidak menjadi kuat seperti si botak? Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa curiga? Si botak menjawab, hal itu karena ia menukarkan sesuatu dengan tabung yang ada di lengannya. Dan jika mereka menginginkannya, si botak dengan senang hati akan memberikan tabung yang berisi life esensi itu. Tapi si botak meminta agar mereka tidak lagi mengganggunya. Setelah life esensi itu dilemparkan, semua manusia yang ada di sana langsung berebut dan saling bertarung satu sama lain. Lalu terlihat Xiaoking yang baru saja keluar dari Mystic Mountain. Asistennya memberitahu kalau Benson atau yang sering disebut si botak sudah mengungkapkan keberadaan life esensi dari Mystic Mountain ke publik. Ternyata itu adalah rencana yang dibuat oleh Yuziu agar semua umat manusia yang serakah berbondong-bondong datang ke Mystic Mountain untuk mendapatkan kekuatan. Xiaoking memuji kinerja asistennya karena telah membantu rencananya berjalan dengan lancar. Sebagai imbalannya, Xiaoking pun memberinya life esensi untuknya dan pasukannya. Dan nama dari pasukan Xiaoking adalah Darkness. Semenjak life esensi terungkap ke publik, banyak kelompok besar pergi ke Mystic Mountain untuk mencari kesempatan, tapi mayoritas yang datang terlalu lemah, bahkan tidak bisa memasuki Mystic Mountain karena terhalang oleh kabut. Thorn dan Divine Flower hanya melihat dari kejauhan. Mereka terkejut dengan keberanian para manusia, padahal dalam diri mereka takut dengan Mystic Mountain, tapi masih saja memberanikan diri untuk datang ke sana. Tentu saja orang-orang yang akan diterima harus berlevel extraordinary kedua.
Jika di bawah itu Divine Power sendirilah yang akan menjaga mereka yang berhasil mendekat. Singkat cerita, Kyuubi mengumpulkan semua beast yang ada di Mystic Mountain. Bull Diamond pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi sehingga mereka harus dikumpulkan secara mendadak. Kemudian Hebi menjelaskan jika di benua ini selain dari Mystic Mountain masih ada faksi kuat lain dari para mutasi beast. Pasukan beast Australia yang sebelumnya menjadi lawan mereka adalah salah satu dari mereka. Kekuatannya berbeda satu sama lain, tapi mereka tetaplah eksistensi yang menguasai sebuah wilayah. Itu berarti Mystic Mountain bukanlah satu-satunya faksi yang ada di dunia ini. Salah satunya ada Baron dari pedalaman tanah bagian barat, dua rubah hitam putih dari Bukit Hijau, Black Crow penguasa langit, Blood Wolf dari savana, dan 4 raja Arktik pedalaman wilayah utara. Si macan tutul berkata jika sebelumnya ia pernah hidup di wilayah utara dalam waktu yang cukup lama. Tapi dia belum pernah mendengar apapun tentang 4 raja Arktik. Hebime menjawab itu semua karena pengaruh Gatri. Jadi mereka tidak berani untuk menampakkan dirinya. Dari semua faksi yang ada di dunia ini, satu-satunya faksi yang dapat menyaingi Mystic Mountain adalah pasukan beast Australia. Bahkan mereka bisa saja lebih kuat dari Mystic Mountain. Jadi alasan Kyuubi mengumpulkan mereka selain memberitahu beragam faksi dari berbagai benua. Pasukan beast Australia juga sudah mendeklarasikan perang dengan Mystic Mountain. Jadi mereka harus bersiap dan mulai merekrut faksi lain untuk bisa bergabung dengan Mystic Mountain. Kyuubi melanjutkan mereka tidak bisa duduk diam menunggu beast Australia menyerang. Dan menurut Kyuubi mereka tidak boleh terus hidup di bawah perlindungan Gatri selamanya. Si Mammoth bertanya, lantas apa yang harus mereka lakukan sekarang? Peregrine Falcon menimpali jika belum lama ini ia melihat pertempuran terjadi di wilayah Bukit Hijau milik suku Rubah. Dan di sana banyak beast yang saling membunuh satu sama lain. Kyuubi sendiri masih belum mengetahui kenapa mereka saling membunuh. Jadi ia mempertimbangkan apakah Mystic Mountain akan ikut campur atau tidak. Untuk pertarungan antara beast bukan hanya sekedar perebutan wilayah saja, tapi bisa karena merebutkan harta karun. Thorn berpendapat jika mereka bisa merekrut suku Rubah, pasti itu akan meningkatkan kekuatan Mystic Mountain. Tapi beast dari Bukit Hijau itu sangat berbahaya dan mungkin mereka akan terlibat pertarungan juga. Kemudian Flash menawarkan dirinya yang pergi ke wilayah suku Rubah. Ia berjanji akan menangani kasusnya dengan benar karena Flash merasa ia tidak boleh terus berada di bawah perlindungan Gatri. Jadi ia meminta kepada Kyuubi agar dirinya lah yang berangkat ke sana. Selain Flash, Tyranno juga meminta izin untuk ikut pergi karena ia bosan dengan hari-hari yang damai. Sambil memasang gaya yang seram, Tyranno berkata kalau ia sangat merindukan bau darah yang segar dan juga sensasi mencabik-cabik musuh. Mendengar itu, si Bagong dan si monyet si Jabrik keringet dingin. Kemudian Thorn juga mengajukan diri ikut bersama Flash karena ia menganggap Flash itu gabah dalam mengambil keputusan. Disusul Mantis dan White Tiger yang hanya berkata semuanya akan mati. Dan sudah diputuskan jika grup mereka lah yang akan pergi melaksanakan misi ke wilayah suku Rubah. Setelah mereka pergi, Bull Diamond mengungkapkan kekhawatirannya, tapi menurut Kyuubi, hari ini pasti akan terjadi. Thorn bersama mereka, jadi semua akan baik-baik saja. Kemudian Kyuubi meminta Bull Diamond untuk mengirim sesuatu. Entah apa yang sedang direncanakan Kyuubi, tapi dia tetap memperlihatkan ekspresi ketenangan, walau dalam hatinya tetap saja sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan sedikit informasi, si White Tiger tidak diizinkan pergi karena sangat bodoh, tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan.
Kemudian Shin memperlihatkan sosok tinggi besar yang mirip seperti King Kong. Blue Diamond berkata kepadanya jika waktunya sudah tiba. Dan benar saja, Beast itu adalah keluarganya King Kong. Lalu di dasar lautan terlihat para Beast sedang berkumpul. Pemimpin mereka berkata jika ia akan memasuki masa kultivasi yang cukup lama. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berharap melihat kejayaan suku laut menyebar ke seluruh lautan dan bahkan ke setiap inci di dunia ini. Jadi misi untuk para prajuritnya yaitu melakukan apapun yang mereka bisa untuk menguasai benua ini, tidak peduli pengorbanan apapun yang dilakukan, dan bersiaplah untuk mendeklarasikan perang untuk menguasai dunia. Shin kembali ke dunia manusia, tepatnya di sebuah gedung di mana di sana asisten Shocking sedang melakukan eksperimen kepada seseorang. Yang sedang dilakukannya ialah memodifikasi gen manusia, dan eksperimen ini baru pertama kali dicoba kepada seseorang yang berada di level extraordinary kedua. Jadi ia diikat dengan lab esensial setelah melewati tahap mutasi genetik untuk menjadi kuat. Bahkan sel yang digunakan adalah dari gen tingkat teratas. Seseorang itu meraung kesakitan pada proses penggabungan sel ini, dan monitor memperlihatkan nilai yang tidak normal. Penggabungan sel kelebihan beban. Jika terus seperti ini, eksperimen yang dilakukan bisa saja gagal, dan orang itu juga kemungkinan tidak selamat. Tapi yang terjadi sebuah aura kuat terpancar darinya, bahkan hingga merusak tempat itu. Dan inilah sosok hasil eksperimen tadi, seorang pria yang berubah setengah menjadi kucing. Orang itu merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, di mana ia merasa tubuhnya sangat ringan. Kekuatannya pun meningkat dan sensitivitasnya semakin tajam. Kemudian dari udara turun cahaya kuning yang mengarah kepadanya. Seketika orang itu menghindarinya. Serangan tidak berhenti sampai di situ. Sebuah sabetan pedang mengarah kepadanya, dan ternyata orang yang menyerangnya adalah Shocking. Ia berniat untuk menguji kekuatan hasil eksperimen anak buahnya. Anak buah Shocking merasa terkejut karena eksperimennya dapat mengimbangi ketua mereka. Shocking kemudian berkata jika si manusia kucing cukup kuat. Lantas ia mengajaknya untuk bergabung dengan pasukan Shocking. Sebagai imbalannya, manusia kucing yang belum diketahui namanya diberi hadiah sebuah pedang yang terbuat dari tulang mutasi Beast Blood Wolf berlevel extraordinary kedua bernama Demonic Sword. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerima ajakan Shocking. Singkat cerita, Shocking mengajak asistennya berbincang soal keadaan dunia saat ini. Di Mystic Mountain sendiri, mereka merekrut satu orang setiap 3 hari untuk melakukan pertukaran. Eselon atas dari setiap negara telah menyadari hal itu, membuat mereka begitu waspada dengan mencegah para tokoh besar masuk ke Mystic Mountain. Tapi menurut Shocking, para tokoh besar tidak bisa dihalangi karena mereka mempunyai kekuasaannya sendiri. Dan Shocking juga berencana memindahkan markas Darkness ke kota kecil di perbatasan karena federasi tidak cocok untuk mengembangkan kekuatannya di masa depan. Karena dalam setengah tahun ke depan skala kekuatan tim mereka akan bertambah kuat. Kemudian Shin berpindah ke Mystic Mountain. Sebuah kilatan cahaya di mana Yuji membuka matanya setelah berkultivasi selama 1 bulan. Yuji berkata kepada Kyuubi jika dirinya akan segera berevolusi ke extraordinary keempat dan telur Wyvern akan segera menetas. Untuk mempercepat penetasannya, Yuji membagi Thunder Herbal Spiritual dengan telur Wyvern. Sedangkan Yujiu akan meningkatkan skill Thundernya ke level 4. Dengan begitu, ia dapat memanipulasi petir sesuka hati dan juga serangannya akan semakin dahsyat. Namun ada resiko untuk serangannya ini, yaitu dapat melukai semua orang yang berada dalam jangkauannya, tidak peduli teman atau musuh. Evolusi pun dimulai. Sebuah petir dari langit menjambar tubuh Yujiu. Dari kejauhan, Kyuubi dan juga White Tiger melihat momen ini. Lalu Kyuubi menanyai White Tiger soal telur Wyvern-nya. Alangkah bodohnya si White Tiger, ia tidak menyadari keberadaan telur itu. Lantas Kyuubi bergegas pergi mencari telur Wyvern yang kemungkinan masih berada di dekat Yujiu.
Akan tetapi QB tidak bisa mendekat karena petir yang menyambar cukup kuat. Ia sangat khawatir dengan telur Wifren yang ada di sana. Menggunakan telepati, Yuzi memberitahu QB untuk jangan khawatir karena petir surgawi yang turun akan memurnikan garis keturunan Wifren menjadi sosok naga yang kuat. Lalu Shin berpindah ke benua lain. Di sana, di sebuah desa suku rubah, mereka sedang kewalahan karena diserbu oleh klan harimau. Harimau kuning ini bernama Overlord. Ia meminta suku rubah untuk menyerahkan spirit flower yang mereka punya. Jika tidak, seluruh kaum rubah akan binasa. Ketua rubah berkata jika spirit flower itu sangat berharga, jadi ia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Mendengar itu, Overlord langsung memberi perintah kepada pasukannya untuk langsung menyerang suku rubah. Mereka pun saling bertempur. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, suku rubah kalah telak dari klan harimau. Hanya dengan membunuh mereka berdua, maka semua masalah akan selesai. Dengan tubuh suku rubah yang kecil, mereka dapat dengan mudah ditumbangkan. Perbedaan kekuatan di antara mereka cukup besar. Menurut Overlord, ukuran tubuh menentukan siapa pemenang dalam pertempuran. Ketika Overlord akan membunuh salah satu pemimpin rubah, tiba-tiba dari belakang ia dihempaskan oleh sebuah serangan, di mana serangan itu berasal dari Flash. Flash bergumam jika menurut Overlord perbedaan ukuranlah yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maka Flash menantang klan harimau siapakah yang akan menang di antara mereka. Tanpa pikir panjang, Overlord langsung berlari ke arah Flash untuk menyerangnya. Ketua suku rubah menyadari kalau Beast yang menolong mereka adalah utusan dari Mystic Mountain. Dan harimau yang berniat menyerang Flash ditahan oleh Thorn. Tapi harimau lainnya sedang mengarahkan serangannya kepada Thorn. Namun, Tyrannosaurus menginjak harimau itu menjadi harimau geprek. Suku rubah cukup terkejut dengan kedatangan Beast Mystic Mountain. Ia pun bertanya kenapa mereka ada di sini. Mantis menjelaskan kalau Mystic Mountain sedang memperluas wilayahnya. Sebagai gantinya, Mystic Mountain akan menjamin bahwa wilayah yang berada di bawah Mystic Mountain tidak akan diinvasi oleh musuh. Flash mengancam Overlord kalau mereka hanya mempunyai dua pilihan, yaitu bergabung dengan Mystic Mountain atau mati. Overlord dengan sombongnya menjawab kalau ia memilih pilihan ketiga, yaitu membunuh semua yang menghalangi. Dari segi postur tubuh, Flash kalah jauh dari Overlord. Ia lalu menyerang Flash dengan kekuatan penuh. Salah satu pemimpin suku rubah berteriak agar Flash segera pergi karena tubuh fisik dari klan harimau sangatlah kuat. Namun, hanya dengan satu kali serangan, Flash berhasil menumbangkan Overlord. Berita kekalahan Overlord terdengar oleh Tiger King, saudara tertua dari klan harimau berlevel puncak ekstraordinari kedua. Salah satu pengikut dari klan harimau memberitahu Tiger King kalau Overlord dikalahkan oleh bala bantuan suku rubah dan mereka langsung mengubah situasi pertarungan. Tiger King pun meminta anak buahnya untuk memanggil saudara kelima dan kali ini ia akan ikut pergi bersama ke wilayah suku rubah. Singkat cerita, Shin kembali ke suku rubah, di mana di sana Thorn sedang dijamu oleh suku rubah. Mereka diberikan blood spirit, itu dapat menutrisi darah dan memperkuat tubuh. Suku rubah memiliki kebudayaan hampir sama dengan manusia karena nenek moyang mereka dulu mempelajari budaya dan kehidupan umat manusia. Kemudian ketua suku rubah memikirkan kembali tawaran Flash sebelumnya. Daripada harus mati oleh klan harimau, mungkin bergabung dengan Mystic Mountain akan menjadi pilihan yang tepat. Flash pun menanyai Black Fox. Setelah Overlord tumbang, ia ingin mengetahui bagaimana kekuatan dari keempat raja harimau lainnya. Selain Overlord, ada 4 pemimpin lainnya. Yang paling merepotkan di antara mereka adalah pemimpin utama, yaitu Dark Tiger, dan pemimpin kelima yang telah berevolusi ke bentuk humanoid.
Untuk saat ini, klan harimau mempunyai pasukan yang sangat banyak dan kuat. Jika memulai perang habis-habisan sekarang, sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Jadi mereka harus menunggu waktu yang tepat. Thorn mengerti dengan kondisinya, jadi ia akan memanggil bala bantuan dari Mystic Mountain. Dan ada satu bis yang sangat cocok untuk situasi saat ini. Yaps, betul. Dia adalah White Tiger. Rekan-rekannya yang langsung memuji si kucing ini karena pasukan utama meminta bantuannya. Mereka beranggapan jika pasukan utama kerepotan tanpa kehadiran si kucing garong ini. Dengan wajah super garang, White Tiger bergegas pergi untuk menyusul rekan-rekannya. Tapi tidak lama kemudian ia kembali karena tidak tahu arah. Peregrine Falcon memberitahu kalau arah perjalanannya mengarah ke timur. Setelah mendapat informasi itu, White Tiger kembali pergi dengan penuh semangat. Akan tetapi, tidak lama kemudian ia kembali karena ternyata si kucing bodoh ini tidak tahu arah. Pada akhirnya, Peregrine Falcon harus mengantarnya. Ya, kedua temannya saling berbisik kalau kehadiran si kucing bodoh ini bisa saja menambah masalah. Scene kemudian kembali ke wilayah Sukuruba, di mana di sana Dark Tiger telah sampai. Ketua Rubah Putih memberitahu Thorn identitas dari para raja harimau yang datang. Yang menyala merah ini dia adalah raja kedua Blood Tiger. Dia terkenal sangat kejam dan haus darah. Kemudian yang kecil ini adalah raja ketiga Elvis. Dan yang paling mengerikan adalah raja kelima Nameles. Ketua Rubah Putih dapat mengetahui informasi tersebut dari intel yang dimilikinya. Jika bukan karena intel, mereka tidak akan pernah mengetahui tentang raja klan harimau. Singkat cerita, Dark Tiger memulai peperangan dengan Sukuruba. Dark Tiger meminta anak buahnya untuk membantai sebuah bis yang ada di sana, termasuk bis dari Mystic Mountain. Tetapi ketua Rubah juga tidak ingin tanah airnya dirusak oleh klan harimau. Sebisa mungkin ia akan mempertahankan wilayahnya. Thorn bersama Flash melawan raja ketiga Elvis, Flash melawan raja kelima Nameles, dan dua ketua Rubah melawan raja kedua Blue Tiger, sedangkan Dark Tiger melawan Tyrannosaurus. Sebelum pertarungan dimulai, Dark Tiger meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga berkali-kali lipat. Akankah Tyranno mampu mengimbangi sang raja harimau?